Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Pagi hari ini kita mau melihat anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Yang siap serukan haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Woo! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan iman kita mau nyatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mau samain gerakan ya, kita mau gerak-gerak sedikit boleh ya Bapak Ibu? Sama-sama ikuti saya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ke kanan kirinya sekarang. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi ya dengan serentak. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi dengan semangat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata
sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Berapa banyak yang rindu melihat aliran kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Angkat tangannya. Berikan tos kanan kirinya, ayo bersemangat bagi Tuhan. Hari ini kita mau melihat api Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Gua bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Andaikan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu nyata. Angkat sama-sama nyanyikan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, setiap kami, yes Lord. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya, kuasa Tuhan dahsyat, amin. Keajaiban pasti terjadi dalam hidupmu, amin. Mari Bapak Ibu ikuti saya. Wow, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama kita imani. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Yes Lord. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Kuasanya dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami sembah Kau, kami puji Kau. Haleluya. Mantap Bapak Ibu.
Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan kantong persembahan dan bagi yang belum mempunyai amplop bisa mengangkat tangan dan Asyar akan membantu. Jika Bapak Ibu ingin memberikan secara non tunai bisa melalui transfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Dan untuk yang tunai bisa dimasukkan di kotak sebelah kiri saya setelah ibadah selesai. Baik, apakah sudah semua? Mari kita deklarasikan persembahan. Tiga, dua, satu. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah pada hari ini ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini, bolehkah melambaikan tangannya? Oh ada. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Baik, mari sama-sama kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mau senantiasa menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang layak disembah. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang nyata di tempat ini Bapa. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh
Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Imani dalam hatimu, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yes, mari sembah dia. Syarapakaya Rasyakaya Rap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 
Yes Lord, Allah yang perkasa, Kau Allah penyembuh, Allah yang luar biasa. Mari sembah Dia, sembah Dia. Syarapakayara syakayara papa 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 papa. Rapakayara syakayara papa 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 papa. Ya rapakayara syakayara pakayara syakayara. Ya rapapa papa 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 papa. Oh rapakayara syakayara papa papa papa. Yes Lord Jesus, Jesus, Jesus. Kami melihat kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami melihat jamahan-Mu turun Bapa. Syarapakayara syakayara papa 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 papa. Harapakayara syakayara papa 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 papa. Yes Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Syarapakayara papa 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 papa. Harapakayara syakayara pakayara syakayara. Yarapakayara
kaya raja. Oh Lord Jesus, 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 Jesus. Mari sembah dia, sembah dia. Sembah dia. Ya Rapa kaya rasya kaya rapa papa 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 papa. Oh Rapa kaya rasya kaya rapa papa 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 papa. Oh Raya Rapa kaya rasya kaya rapa papa 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 papa. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, God. Yahweh, Rapha, Elohim, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Yes Lord. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Adonai will manifest himself. Ketika kita mendirikan mezbah dan ketika kita menaruh persembahan korban di atas mezbah, ini janji Tuhan. Aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Wow. Kurabasyadakara. Izinkan Tuhan memanifestasikan dirinya kepadamu. Ketika engkau dalam kondisi yang sakit, izinkan Sang Jehovah Rafa menyatakan kesembuhan bagi engkau. Ketika engkau lemah, putus asa, engkau enggak kuat lagi melanjutkan perjalanan hidupmu, izinkan Tuhan berjumpa dengan engkau sebagai El Shaddai, Allah yang perkasa. Ketika engkau dalam kondisi berkekurangan, bukan hanya pas-pasan, tapi engkau sudah tidak mampu lagi untuk mencukupkan dirimu, izinkan Tuhan berjumpa dengan engkau sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amen. Haleluya. Kurapapa syata karapapa, nyanyikan dengan penuh iman. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rafa, Korapapasya, Jesus, yes, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 yes, akui dia, akui dia. Dia yang menyembuhkan engkau, sembah dia, sembah dia. Hurapapapasya takarapapapasya, hirapapapasya. Adonai will manifest himself. Yes, yes. Yahweh, Rafa, dia yang menyembuhkan.
Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memanifestasikan dirinya bagi setiap pribadi, setiap pernikahan, setiap keluarga, bagi jemaat ini. Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan gak sekedar hadir, tapi Tuhan memanifestasikan kemuliaannya. Yes, siap-siap untuk itu. Siap-siap untuk itu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yes Lord, harapkan itu terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau membawa persembahan korban di atas mezbahmu, harapkan Tuhan hadir memanifestasikan dirinya dan memberkati engkau. Mari angkat tangan kanan saudara, katakan, sebutkan aku Yahweh, Yahweh, Rab, Dia yang menyembuhkan engkau, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Kirababa, Yahweh, Rafa, yes Lord, Elohim, Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dahsyat, Jireh, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Haleluya. Berikan haleluya. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Oh. Yeah. Haleluya. Alami kesembuhan, alami kelepasan, alami terobosan, alami mujizat, alami kemuliaan Tuhan, alami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hira papa 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 syadara la papa syadara la balaba. Jesus. Wow. Saat firman Tuhan disampaikan, saudara, biarlah rohmu terbuka untuk menangkap pesan Tuhan atas pribadimu, pesan Tuhan atas hidupmu. Oh my God, kiralah basyara. Roh Kudus silakan. Thank you Jesus. Katakan bersama, saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Karena firman Tuhan hidup kuat dan berkuasa, sanggup mengubah hidupku menjadi serupa Kristus. Amen. Kita sambut keluarga kita. Ku kasih kau dengan salam, selamat datang. Puji Tuhan Ibu, sehat ya? Puji Tuhan. Kulihat kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Mana? Papa nggak datang, minggu lalu datang kan?
Haleluya. Silakan duduk. Iya, di ibadah raya kita pagi tadi selesai khotbah, cukup banyak jemaat yang meneteskan air matanya. Ada satu pengurapan yang kuat sedang terjadi di tengah kita. Dan saya percaya bahwa ke depan setiap saudara akan mulai menyaksikan bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya atas hidup. Kemarin kami hadir siang hari, siang bolong, jarang-jarang ya, kersel siang bolong gitu ya. Jam 2 kerselnya. Siang bolong, kerselnya ke kerselnya Bu Ika. Ya, dan ada dua hal yang membangun saya malah, membangun saya. Saya dibangun. Yang pertama Mama Abel ya, Mama Bella ya. Nanti tolong sampaikan, Gembala sebutkan nama Anda waktu khotbah. Mama Bella itu bilang bahwa ya hidupku memang banyak pergumulan. Tetapi karena ada Tuhan maka ada pengharapan. Wah, Kersel belum dimulai itu cerita-cerita tuh ya. Saya udah dikuatkan saudaraku. Ya, kemudian saudaraku Ibu Togi cerita. Suaminya seperti apa. Gak mau ini. Tapi puji Tuhan. Udah 2 hari ini bilang sama istrinya, "Mah, aku kerja ya. Selama ini disuruh kerja gak kerja. Kali ini mau kerja." Happy banget, saya pikir-pikir ya. Ini orang bahagia ya. Kok selama ini saya juga pikir, ini hidup makan dari mana ya. Kok suami gak kerja, tapi kok kelihatannya gak ada keluhan, bahagia-bahagia gitu ya. Saya juga bingung saudaraku. Menurut saya ini salah satu keajaiban dalam hidup saudara. Jadi sering-seringlah saudara itu ya ketemu teman-teman yang mungkin lebih susah dari Anda. Supaya hidup mukamu itu jangan dilipat 7 gitu. Kayaknya Anda paling susah sedunia. Tapi ada orang lebih susah tapi kok hidupnya gak kelihatan susah. Ya itu keajaiban buat saya. Susah tapi gak kelihatan susah. Coba lihat wajah-wajah di sebelahmu. Haleluya. Jangan pura-pura susah ya. Baik. Iya, langsung ditampilkan. Siapa di sini orang Medan? Bukan orang Medan, bukan Sumatera Utara, beda orang Amel, ada. Siapa yang pernah ke Medan boleh angkat tangan. Tinggi-tinggi yang pernah ke kota Medan. Loh kok hanya 2 orang, 3 orang? Siapa, bukan saya suruh saudara baca, bukan saya nanya. Jangan merasa ini pertanyaan jebakan. Siapa yang pernah ke Medan? Kota Medan. Oh, kalau saya sudah berulang-ulang kota Medan. Udah lama gak pergi, siapa yang mau sponsori saya ke Medan? Baik. Sekarang siapa nih yang mau baca? Dortia sudah dilatih sama Ibu Neti. Kalau begitu kita lihat dulu gurunya Ibu Neti. Ya, kita mau dengar Ibu Neti yang membaca. Haleluya. Sebab di sini ada beberapa guru terbaik Lori ya untuk pantun. Tapi kali ini mungkin Neti sudah dimuridkan sama Ibu Lori, tapi kita belum tahu. Ini jebakan Dortian nih, Dad. Jebakan Dortian. Oh gitu. Jalan-jalan di kota Medan. Beli herbal buah mengkudu. Mantap. Mendirikan mesbah, persembahkan korban. Tuhan datang memberkatiku. Amin. Tuhan datang memberkatiku. Begitu Kak Lori. Kak Lori gak puji aku ya. Ya dah. Aku lanjutkan ya sesi mengenai the power of altar.
kuasa mezbah. Hari ini topiknya adalah persembahkan korban. Iya. Kita baca bersama. Oh ya, saudara yang sudah dapat outline elektroniknya di Word, aplikasi Word, silakan dapat diisi ya. Ada garis, cet, itu berarti perlu diisi. Nah, jawaban daripada yang diisi itu ada di sini di PowerPoint yang berwarna gold atau berwarna lain lah, seperti itu ya. Oke. Kita baca bersama Keluaran pasalnya yang ke-20. Buka Alkitab saudara. Saya ajak saudara biasakan juga buka Alkitab. Karena kalau di rumah saudara-saudara nggak ada PowerPoint yang ditayangkan ya. Saudara mesti buka Alkitab. Keluaran 20 ayat 24. Nah, kalau di gereja tertentu kadang baca ayat emasnya itu bangkit berdiri. Boleh nggak kali ini kita bikin berbeda? Baru pertama kali mungkin ya. Mari kita bangkit berdiri saudara untuk membaca Keluaran 20 ayat 24. Sudah? 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Demikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. 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 Mantap, silakan duduk. Wah, itu dia. Kita gereja paling asik saudaraku. Karena kita bisa kombinasi Advent juga boleh, di Bala Keselamatan boleh, Gemit, GPIB, GKI boleh ya, keren saudara. Karena kita cinta tubuh Kristus. Ini nilai yang gembala mau ajarkan, bahwa kita menghargai tubuh Kristus. Ya. Jadi ada yang baik di setiap bagian tubuh Kristus. Oke. Ini ayat powerful saudara. Buatlah bagiku mezbah dari tanah. Jadi saudara, kita buat mezbah itu untuk siapa? Tuhan. Lalu apa tujuannya membuat mezbah? Di atas mezbah harus ditaruh persembahan. Persembahan ini disebut korban. Loh, apa Tuhan perlu ya? Korban-korban itu, apakah Tuhan kurang? Nggak punya, sehingga kita mesti ngasih korban persembahan lagi buat Tuhan. Saudara-saudara, saya nggak perlu jawab itu. Tetapi yang istimewa, yang luar biasa, yang perlu Anda perhatikan dari ayat ini adalah bagian terakhirnya. Warnanya kuning itu, 2, 3. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saya tidak akan membahas kenapa sih Tuhan suruh saya buat mezbah bagi Tuhan, naruh korban. Emangnya murah tuh naruh korban, memangnya gampang. Ya, emangnya enak naruh korban. Udahlah, kalau kita mau mikir yang itu mungkin kita jadi urung niat ngasih korban. Tapi bagaimana kalau kita coba renungkan bagian yang terakhir. Yang datang siapa? Bukan hantu. Ada orang kalau siang hari berani jalan, katanya hantunya nggak ada. Tapi kalau malam hari jalan-jalan takut, hantu, perlu ada bodyguard. Tanya sama sebelahmu, apakah kamu orangnya? Di sini enggak. Di sini orang setan lihat aja setannya sudah lari. Betul kan? Apalagi kalau ditongking setannya lari. Kok di bagian sana ketawa-ketawa, ada apa? Apakah ini bagian yang berpengalaman? Atau ada rahasia yang kalian sembunyikan? Ataukah ada gosip di antaramu? Saya tahu yang kalian maksudkan. Oke. Nah, saudara-saudara, ini yang istimewa.
Gak usah mikirin dulu harganya berapa, aduh korban sakit deh, mahal ya, nggak gampang. Tapi mari, saudara mau nggak Tuhan datang ketemu saudara? Tuhan datang nggak tangan kosong loh. Aku datang kepadamu, wih pribadi banget. Tuhan datang kepadamu dan memberkatimu. Dahsyat. Ron, kalau Pak Presiden Jokowi telepon langsung, Roni, aku akan datang ke rumahmu. Happy-nya minta ampun. Malah mungkin pingsan duluan. Aku akan datang ke rumahmu. Presiden datang aja udah segala-galanya, betul nggak? Tapi presiden biasanya datang nggak tangan kosong. Dia datang bawa sesuatu, minimal sepeda. Ayo, siapa di sini yang bisa sebutin Pancasila lengkap, saya kasih sepeda. Ada? Enggak ada yang mau. Ya karena bilang dalam hatinya, ya kalau Pak Gembala nggak bakalan kasih sepeda. Ampun deh Tuhan Yesus. Tapi kalau presiden dia nggak sekedar nanya begitu loh, aku kasih sepeda ya. Enggak, lalu habis itu dia ingkar janji, enggak. Langsung kasih, betul nggak? Saudara, kalau Tuhan ketemu Anda, sesuatu pasti terjadi. He will manifest himself. Dia akan menyatakan dirinya. Ketika dia menjumpai Anda saat Anda sakit, dia akan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Sebab itu saudara, kita lagi ada di mesbah ini Bapak Ibu. Kita lagi membawa korban persembahan di atas mesbah jemaat ini. Berarti di sini Tuhan datang, amin. Dan Tuhan manifestasikan dirinya. Minggu yang lalu saya ada di sebuah KKR kecil di halaman rumah. Kurang lebih 200 orang untuk orang desa, saudaraku. Desa tapi desa pinggiran Kupang, bukan desa banget. Saudara, saat mendoakan semua orang yang punya pergumulan, ya tim saya, karena yang saya bawa murid-murid saya kebanyakan pendeta, hamba Tuhan, biarkan mereka yang melayani saya khotbah cukup. Tetapi saudara, saat itu saya kok merasa saya mesti datang sama seseorang. Saya datang sama seorang ibu. Saya nanya, apa yang bisa saya doakan? Pak Pendeta, saya sudah setahun tidak bisa mengangkat tangan kiri saya Pak. Dan sakit sekali bagian punggung saya. Oh ya? Baik. Saya langsung memegang tangan kirinya. Dan saya mengangkat begini saudaraku. Coba berdiri di sini, di depan. Biar supaya yang lain bisa lihat. Nanti kalau sudah ada LED, Anda di situ pun gak apa-apa. Karena kamera akan syuting di situ, tampilnya di layar. Bilang sama sebelahmu, sebentar lagi gereja punya LED. Amin. Saya gak tahu siapa saudara yang nanti Tuhan suruh kasih LED. Oke, sekarang coba berdiri, ini pasien. Sudah menghadap begini lah, aduh bingung saya. Pasien, oke, jadi tangan kiri saya Pak gak bisa diangkat. Oke, kalau gitu, jadi saya mau doain kan. Saya pegang tangannya begini, tapi saya ngangkat. Lah yang angkat ringan begini saudara ke atas. Saya jadi, saya kan belum berdoa yang seperti apa, saya bilang, saya ngangkat gini, dalam nama Yesus sembuh gitu aja. Lah saya jadi, ini benar Bu, Ibu memang benar tangannya gak bisa diangkat sudah setahun. Iya Pak, loh kok ini bisa Bu? Loh iya baru. Lah tapi saya gak percaya kok seringan itu gitu loh. Kan orang gak, ini pasti ada krek gitu kan, berat gitu diangkat kan. Jadi saya curiga ini orang bohongin saya atau maksudnya apa sih. Jadi tapi saya suruh dia kesaksian di depan. Saudara saya 1 tahun gak bisa ngangkat tangan kiri, sekarang udah bisa, haleluya, ke belakang lagi. Dia gaya ke belakang lagi saudara. Saya masih sanksi, bener gak? Ini namanya desa, semua orang juga bisa tahu ini. Saya tanya, Pak, Bu, siapa yang saksinya? Benar ibu ini 1 tahun. Saya Pak, dia tinggal sama saya. Benar Pak, dia 1 tahun gak bisa ngangkat tangan kirinya Pak, sakit Pak. 1 lagi nambah, benar Pak.
Saudara dengar ya, kalau Jehovah Rafa berjumpa dengan Anda, nggak mungkin dia nggak sembuhin Anda. Kalau Anda sakit datang dan yang jumpa Anda, Dokter Selin. Dokter Selin apain dok? Tolong dijawab dok. Hah? Doain dulu katanya. Ini memang dokter WTC beda. Ini dokter WTC ini ya, kalau buka praktek kebanyakan gratisnya. Kenapa? Dia doain orang udah sembuh, saya sudah sembuh Pak. Lalu dia nggak lagi diperiksa dikasih resep. Dia pulang, dia nggak bayar. Aduh. Tapi enggak, pasti diberkati dokter-dokter WTC. Amin. Ya. Saudara, ini yang terjadi. He will manifest himself. Ketika kita membawa korban persembahan di atas mezbah. Kalau itu siapa yang gak suka, betul gak? Iya toh. Ketika Presiden Jokowi datang ke sebuah kelompok masyarakat. Dia tanya, masyarakat kamu perlu apa di sini? Walaupun dia sebetulnya sudah tahu. Tapi dia ingin tahu langsung dari masyarakat. Oh ya, kami perlu air Pak. Karena kalau nggak ada air, ladang-ladang kami nggak bakal tanam, nggak bakal ada padi, nggak bakal ada tanaman. Kami akan kelaparan Pak. Kami perlu air. Mereka berpikir hanya irigasi kecil Pak. Masyarakatnya udah cukup. Tapi Presiden bilang, baik, aku akan bikin embung buat kamu. Wow. Dan masyarakat Nusa Tenggara Timur hari ini bersyukur. Saat seperti ini pun mereka bisa nanam. Kenapa? Di zamannya Jokowi, NTT dapat 7 embung raksasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Embung atau waduk ya? Yang lebih besar dari, apa sih yang lebih tepat ya? Embung itu kecil ya? Bendungan. Hah? Ya sudah pokoknya yang besar itu loh, kayak danau gitu. Ya udah itu waduk Jatiluhur kayak gitulah. Nah jadi saudara, itu loh yang dipikirkan oleh raja atau presiden. Bayangkan kalau raja di atas segala raja yang menciptakanmu hadir. Dia berjumpa dengan Jeffrey. Dia akan tanya, Jeff, apa yang kau perlukan dariku? Kamu jangan bilang gini Jeff. Ya terserah Tuhan lah. Tuhan kan tahu. Jangan jawab begitu Jeff. Itu gak sopan. Tuhan gak bakal ngasih kamu apa-apa. Serius. Jangan saudara punya doa. Tuhan tahu, terserah Tuhan lah mau kasih apa. Gak boleh. Loh kan Tuhan mau tahu. Iya Tuhan mau tahu. Tapi Tuhan itu pribadi yang pingin ngobrol dengan saudara. Ngerti gak? Contoh, Yesus nanya sama Bartimeus. Bartimeus, kamu mau apa daripadaku? Lah ya Bartimeus kan datang ketemu Tuhan kayak gini-gini kan. Ya sudah, Yesus sudah tahu sebetulnya. Orang ini mau disembuhkan matanya, betul gak? Mau melihat. Ya ngapain ditanya? Bartimeus gak bilang gini, ya Yesus udah tahu gua gak melihat. Atau udah Yesus gak tahu nih. Gitu. Tapi dia bilang, supaya aku dapat. Jadi kalau saudara ya, mulai membawa persembahan di atas mezbah. Baik mezbah pribadimu, mezbah pernikahan, mezbah keluarga, mezbah jemaat, mezbah komunitas desa kota, mezbah bisnis dan pekerjaan. Siap-siap, Tuhan datang kepadamu. Saudara, pernyataan Tuhan datang kepadamu bukan berarti sebentar Tuhan datang, sebentar Tuhan pergi. Enggak. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Berarti Kristus itu ada dalam hidup kita. Loh kok Tuhan datang? Maksud Tuhan datang adalah begini. Tuhan mau memanifestasikan dirinya. Pak, Bu, pernah enggak Bapak Ibu dengar ada yang bilang begini atau Anda sendiri ngomong?
dia ada di rumah tapi kehadirannya tidak terasa. Suamiku ada di rumah tapi kehadirannya tidak terasa. Ayahku ada di rumah tapi kehadirannya tidak terasa. Kenapa disebut kehadiran tidak terasa? Karena masing-masing sibuk dengan dirinya dan tidak membangun komunikasi. Atau tidak ada hal yang dilakukan oleh suami kepada istri atau anak atau sebaliknya. Sehingga ada tapi nggak berasa. Nah ini saudara yang dialami kebanyakan orang Kristen. Tuhan ada dalam hidupnya, bukan Tuhan do nothing. No. Bukan Tuhan yang gak mau buat apa-apa. Kita yang cuekin Tuhan. Bukan Tuhan yang cuekin kita. Tuhan yang cuekin. Tuhan bangunkan saudara di hari Sabtu. Nah, yuk bangun, mesbah doa fajar. Aku mau berjumpa dengan kamu. Jadi bukan Tuhan yang cekin. Kita yang cekin tuh Tuhan. Ada yang Tuhan sudah kangen saudara-saudara sampai bangunnya jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi bangun sudah gak bisa tidur. Lalu saya ngapain? Tuhan bilang, nah bawa persembahan ke atas mesbah. Lalu pagi-pagi datang bawa persembahan ke atas mesbah. Biarlah tiap minggu bangun jam 3 pagi kalau begitu saudara. Ya gak perlulah Tuhan akan bangunkan saudara jam 5 pagi saudara datang. Amin. Kita doa jam 5.30. Haleluya. Pagi tadi saya sama istri bawa persembahan korban di mesbah pernikahan kami. Ya artinya suami istri memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Nah saudara-saudara ini yang terjadi ketika kita membawa persembahan korban kita di atas mesbah pribadi. Tuhan datang memanifestasikan dirinya. Tuhan datang kepada Hana ketika Hana menaruh persembahan korban di atas mesbah. Tuhan datang, nak kamu mau apa daripada? Harus siap jawabannya. Ya, harus siap. Tidak selalu kita minta-minta sama Tuhan. Capek deh. Tetapi izinkan Tuhan malah nanya sama kita. Dan kalau Tuhan yang nanya, kalau presiden nanya, masyarakat apa yang bisa aku bantu? Ketika masyarakatnya ngomong, kira-kira presiden bilang, oh ya nanti ya aku pikirkan dulu ya. Jarang tuh, biasanya langsung dieksekusi. Apalagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ketika mesbah pernikahan dibangun, ketika ada mesbah di gereja, di apa namanya bisnismu, di pekerjaanmu, Tuhan berjumpa dengan engkau di situ. Dahsyat. Siap-siap ya. Kalau Tuhan berjumpa denganmu ya, ngomong yuk sesuatu. Kita baca bersama Imamat 6 ayat 12 sampai ayat 13. 2, 3. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus. Jadi Tuhan mau terus ada api yang menyala di atas. Itu berarti di atas mesbah ada korban. Karena kayu itu dibakar kalau ada korban. Nah, harus dijaga supaya api tetap menyala. Ini diulangi 2 kali loh saudara. Dan dikatakan apa? Tiap-tiap pagi. Nah, keren saudara. Saudara mesti belajar gaya hidupmu kalau bawa persembahanmu kepada Tuhan. Pribadi itu bagusnya di pagi hari. Loh ya ini imam. Ya itu di perjanjian lama imam. Tetapi di perjanjian baru kita semua adalah imam. Ya itu udah beda sama perjanjian lama ya. Jangan dibiarkan padam karena Tuhan mau tetap ada api dalam hidup kita. Saudara, apa yang terjadi ketika saudara memberikan persembahan korban di atas mesbah, maka ada api dalam hidupmu, ada api dalam pernikahanmu, ada api dalam keluargamu, ada api di gereja, ada api di pekerjaanmu, ada api di bisnismu. Dahsyat. Akan ada api pengudusan.
Pak, Bu, anak-anak muda, remaja, dengar baik. Engkau bergumul dengan soal hidup dalam kekudusan. Enggak perlu bergumul sebetulnya. Kekudusan itu bukan hasil usahamu kok. Tetapi ketika ini yang kau lakukan, engkau selalu membawa persembahan korban ke atas mezbah. Maka saudara, api yang menguduskan itu melanda hidupmu. Cara berpikirmu berubah, kebiasaan burukmu berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah. Engkau bisa melihat ada perubahan dalam hidupmu. Ya, masih ada kurang sana sini, yes. Masih ada. Tetapi udah lebih banyak berubahnya. Engkau bisa merasakan itu. Engkau bisa melihat itu. Kok ini aku berubah ya? Menjadi lebih baik. Karena ada api pengudusan. Ada api pemurnian. Pikiranmu dimurnikan, perasaan dimurnikan, hatimu dimurnikan. Saudara, ada api pemberdayaan. Kau dimampukan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Seperti di Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Api Roh Kudus turun kepada jemaat Tuhan sedang sembahyang di loteng Yerusalem. Murid-muridnya penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Karunia-karunia roh diaktifasi. Dan mereka bergerak di dalam pelayanan. Karena api pemberdayaan itu sekaligus juga adalah api pelayanan. Mereka bersemangat untuk memberitakan Injil. Mereka bersemangat untuk memuridkan jiwa-jiwa. Karena api yang didapat dari apa? Mezbah. Ya. Dan ada api revival, transformasi, api pemulihan terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa bertobat. Jiwa-jiwa dituai buat kerajaan surga. Karena ada api. Itulah sebabnya pastikan tiada hari tanpa PDF. Tiada hari tanpa pujian doa firman. Ini adalah saudaraku persembahan korban kita yang sehari-hari kita berikan sama Tuhan. Secara pribadi, keluarga, secara kejemaatan. Puji Tuhan kemarin di mezbah doa fajar. Cukup ramai jemaat yang ikut. Saya membayangkan, boleh enggak kita bayangkan sama-sama. Bahwa ruang ibadah doa banyak yang hadir. Dan Anda lihat bahwa di situ ada Anda hadir. Puji Tuhan. Takut. Karena enggak ada niat. Tapi kalau ada niat, amin. Saudara, di perjanjian lama ada 5 praktek persembahan korban di atas mezbah. Ini hukum Taurat. Yang harus dipersembahkan di bait Allah. Ya, dipersembahkan. Yang pertama korban bakaran. Korban bakaran ini adalah sebuah sikap hidup yang berkenan pada Tuhan. Menggambarkan sebuah kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Sehingga dipersembahkanlah persembahan-persembahan sebagai syukur kepada Tuhan. Kemudian korban sajian. Korban sajian berbicara mengenai sebuah sikap penghormatan, pujian kepada Tuhan. Korban keselamatan. Kalau orang mau selamat perlu ada korban. Korban penghapus dosa. Buat dosa, maka supaya dosa diampuni perlu ada korban. Kalau buat salah, dosa dan salah beda ini. Ya, salah itu bersifat teknis. Kalau buat salah, ada korbannya juga. Pak, Bu, jujur, kalau kita hidup di zaman itu, mampu gak kita ini? Gak mampu ya saudara. Semua korban ini umumnya yang dipersembahkan apa? Hewan, ternak, binatang loh. Loh ya harga 1 ekor kambing aja berapa? Domba, dan harus yang terbaik, gak boleh bercacat. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau dalam bentuk makanan, panganan atau seperti itu, bahan-bahan seperti itu, harus juga yang terbaik. Nah kalau orang kaya, oke, masih bisa. Lah ya orang-orang gak mampu, ya gimana ya? Pada gak berkenan semua hidup saya sama Tuhan, kan harus ada yang dipersembahkan. Contoh kita lihat di masyarakat Bali, di mana-mana mereka naruh mezbah.
ada persembahan di atas mesbah. Biasanya yang bisa naruh persembahan buah dan segala macam, itu biasanya yang punya duit, betul nggak Kak Oka? Yang bisa, loh yang pasti ada duit dong, yang bisa kasih buah-buah, yang makanan yang, nggak ada duit tetapi tetap dibawa persembahan. Lalu buahnya dari mana? Dibeli atau diambil dari kebun tetangga? Berarti ada duitnya dong. Loh. Oke. Baik. Yang saya maksudkan begini. Semua yang dipersembahkan itu pasti kalau nggak dari kebun sendiri, kalau nggak ada kebun, berarti dibeli, ya pakai duit. Itu loh maksud saya. Tapi poin yang dimaksudkan oleh Ibu Oka tadi adalah bahwa karena masyarakat sana sudah masyarakat yang sangat radikal di dalam keagamaan mereka, sehingga sekalipun miskin, mereka tetap berusaha untuk membawa persembahan. Nah, oke. Bapak Ibu, semua agama tetap mengajarkan hal yang seperti itu. Karena di dalam semua kita bicara Tuhan dan dewa, semuanya menuntut persembahan. Kenapa? Karena keberadaan seseorang disebut dewa atau Tuhan adalah kalau para pengikutnya, para sembahannya membawa baru dia layak, dia nganggap diri dia raja atau dewa. Kalau enggak dipersembahkan apa-apa, berarti dia bukan siapa-siapa. Dan paradigmanya selalu kurang lebih sama. Bahwa dia bawa persembahan, karena kalau dia enggak bawa persembahan enggak diberkati. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu. Kalau kita bicara jenis-jenis persembahan ini, kebanyakan kita masuk neraka semua ini. Kenapa? Gak kuat Pak. Ini yang kita bawa domba. Loh ya, kalau satu hari buat dosa 2 kali, ayo 2 ekor. 3 kali buat dosa. Ya. Berapa kuat Bapak Ibu? Gak kuat. Ya. Kenapa? Kok berat banget? Sebetulnya gini, pesan Tuhan buat kita manusia, bahwa manusia nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua melalui semua ini adalah bahwa hanya kasih karunia yang dapat menyelamatkan kita. Itulah sebabnya ini hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Persembahan korban Yesus, yaitu tubuhnya, disalibkan. Itulah penggenapan daripada semua korban-korban yang diberlakukan di perjanjian lama. Dan korban-korban yang di perjanjian lama hanyalah bayangan atau cerita daripada kisah penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan, karena kasih karunia-Nya kita sudah tidak lagi hidup dalam aturan hukum Taurat itu, yaitu 5 persembahan korban. Kalau enggak, ya ampun deh, kita perpuluhan aja udah susah, apalagi ngasih yang lain-lain, ampun deh. Iya kan? Maka saya yakin gereja sepi kalau masih berlaku sampai sekarang. Ya dari dulu susah gereja rame orang saudara-saudara, karena enggak kuat. Orang kaya pun belum tentu mau. Lalu pertanyaannya, ya Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Selesai. Oh berarti aku udah gak ngasih korban lagi. Lah ya, maunya begitu Pak. Enaknya gitu ya. Enaknya gak ngasih korban lagi karena dengerin kata korban aja udah gak enak. Kita udah bisa kebayang kok yang namanya korban. Udah gak enak udah. Tapi tetap masih ada 3 korban masa kini.
yang kita bisa berikan, yaitu korban bakaran. Implementasinya adalah hidup yang berkenan. Yang kedua, korban sajian. Implementasinya adalah hidup yang menghormati Tuhan. Yang ketiga, korban keselamatan. Ini bukan bicara mengenai aku diselamatkan, karena aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Tetapi korban keselamatan, implementasi hari ini adalah hidupku menjadi korban keselamatan bagi orang lain. Jelas? Ini 3 implementasi korban hari ini. Ya. Nah, saya jelaskan spesifik satu-satu. 3 korban hari ini, persembahan korban di atas mezbah. Ini implementasinya, penerapannya, gimana kita membawa persembahan korban. Yaitu yang pertama, korban syukur. Sudah saya bahas minggu lalu ya. Yang kedua, korban hidup. Yang ketiga, korban harta. Korban syukur berbicara mengenai pujian, penyembahan, dan doa syafaat. Kita bersyukur dengan pujian, penyembahan, dan doa syafaat kita. Dan sebetulnya pengorbanan-pengorbanan berikutnya itu juga ungkapan-ungkapan dari mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu tidak melulu hanya dengan apa? Kata-kata. Mengucap syukur itu adalah pertama sikap iman. Yang tetap berterima kasih dan mengakui bahwa Tuhan sungguh amat baik. Sekalipun yang saya alami buruk adanya. Kita tetap mengakui Tuhan ada, pencipta langit dan bumi, sanggup melakukan segala perkara. Sekalipun yang aku alami saat ini kelihatannya mustahil. Ya. Mengucap syukur adalah sebuah sikap iman yang menyatakan aku percaya Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik buatku. Sekalipun yang aku alami saat ini sungguh amat buruk adanya. Haleluya. Itulah mengucap syukur. Mengucap syukur juga adalah sikap iman. Aku percaya belum terjadi, tapi aku percaya Tuhan berkuasa untuk menjadikannya. Atau Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Aku percaya, itulah sebabnya aku bersyukur. Kita memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan di hari kemarin. Hari ini kita mengucap syukur. Dan kita juga mengucap syukur apa yang Tuhan bakal buat bagi kita minggu depan. Bulan depan. Tahun depan. Kita mengucap syukur untuk masa depan anak-anak kita, masa depan pernikahan kita, masa depan pekerjaan kita, masa tua kita. Kita mengucap, Tuhan terima kasih. Di masa tua usia 70, 80 Engkau berkenan. Aku tetap sehat, kuat, segar, bugar. Belum, tapi kita mengucap syukur hari ini. Itulah iman. Dahsyat enggak saudaraku? Mengucap syukur ini menyenangkan, membuat Tuhan itu berkenan. Tapi kalau bersungut-sungut, maka membuat Tuhan bereaksi. Itulah sebabnya perbanyak pengucapan syukur. Amin. Ya, jadi seperti lagu ini. Humas Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, jadi ku masuki gerbangnya dengan pujian, dengan syukur. Oke, itu persembahan korban yang pertama ya. Persembahan korban yang kedua, jadi itu tiap hari kalau saudara melalui persembahan korban syukur, Tuhan datang kepadamu dan Tuhan yes. Persembahan korban yang kedua adalah korban hidup. Bicara mengenai apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Ya, ini mewakili satu kesatuan dari diri manusia, roh, jiwa, tubuh manusia.
1 Tesalonika 5:23 berkata, hendaklah engkau dikuduskan seluruhnya. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat sampai pada kedatangan. Ini korban hidup. Korban hidup berbicara mengenai apa? Tubuh yang memuliakan Tuhan. Tubuh tidak dijadikan untuk percabulan. Tubuh tidak diperlakukan sebagai senjata-senjata kejahatan. Tetapi senjata kebenaran. Aku telah membeli tubuhmu dengan harga yang telah lunas dibayar. Itulah sebabnya muliakanlah Tuhan dengan apa? Tubuhmu. Jelas. Jadi kalau tubuh kita dipakai untuk percabulan, percinan, kejahatan, itu korban gak? Hah? Itu bukan korban, saudaraku. Jadi hidup kita semuanya harus dikuduskan buat Tuhan. Ketika engkau menguduskan hidupmu bagi Tuhan, maka engkau sedang memberikan persembahan korban yang hidup. Dan ini berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan pada Tuhan, Tuhan datang kepadamu dan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amen. Yang ketiga, korban harta. Yang pertama korban syukur, yang kedua korban hidup, yang ketiga korban harta. Harta meliputi apa saja? Talenta itu harta. Di dalam Matius 25 perumpamaan talenta. Talenta di situ adalah uang sebetulnya, alat tukar. 1 talenta kurang lebih 300 juta. Wow, modal besar ya. Talenta juga hari ini bicara mengenai apa? Talent, bakat. Di dalamnya ya kita bicara di dalam talenta itu termasuk karunia, kecerdasan, kemampuanmu, karunia-karuniamu. Udah masuk di satu keluarga talenta itu. Talenta itu kok harta? Iya harta. Pak Poltak bisa main musik, talenta musik. Dengan talenta musiknya menjadi uang buat dia. Betul? Sekali kursus dibayar, main dibayar, itu berarti harta. Betul enggak? Oke. Talenta bola kaki. Ya kaki enggak jadi bola apa? Sepak bola, talenta bola kaki. Bisa jadi harta. Betul? Talenta matematika bisa jadi jadi guru matematika, jadi dosen matematika, jadi guru les privat matematika, jadi harta. Anda bisa bikin lagu, jadi harta. Anda bisa komedian, stand up komedi, jadi harta. Pak, Bu, saya ngomong sedikit lebih praktis. Implementasinya dalam hidup kita. Siapa di sini yang tidak punya talenta, boleh yang katakan? Puji Tuhan, semua punya ya? Siapa di sini yang punya talenta? Siapa di sini yang malas ngangkat tangan? Enggak apa-apa, kalau tangannya encok setelah ini saya doain sembuh ya. Bisa juga ada yang nggak bisa ngangkat tangan, ibu tadi nggak bisa ngangkat tangan kiri ya sudah. Gini Pak, Bu. Walaupun saudara punya satu sedikit, tetapi ketika saudara melepaskannya, itu menjadi kontribusi. Bukan hanya buat dirimu, tapi buat orang lain. Pak, saya hanya bisa nambal ban. Bisa jadi kontribusi nggak buat orang lain? Bisa. Itu bisa jadi harta buat dia kan. Mendatangkan uang, tapi beri kontribusi buat orang lain. Pak, saya bisa IT Pak. Pak, saya bisa masak Pak. Pak, saya orangnya teliti sekali, debu pun kelihatan. Nah, itu bakat, keren tuh. Iya. Pak, saya ini kesukaannya itu gimana? Itu talenta juga enggak? Kesukaannya adalah tidur, Pak. Itu talenta juga enggak, Pak? Waduh,
susah juga dijawabnya ya kan. Ya udah, anggap aja talenta lah. Kemudian setelah dia berpikir ini talenta yang harus produktif, karena dia harus produktif, tidur terus bisa mati juga dia. Talenta yang mesti produktif, maka dia membuka, saudaraku, terapi bagi orang-orang yang sulit tidur. Karena dia punya formula bagaimana orang cepat tidur. Oh, ternyata itu jadi harta juga. Hah. Kebuka nggak di sini, saudara? Nah, saya mau ajak saudara, ini sebentar kita ada wisuda SPK 2. Mereka diajar tentang bagaimana mereka melayani. Nah, melayani ini kan banyak hubungan dengan korban harta juga, karena ada waktu di situ kan. Loh ya, waktu itu dikonversi juga dalam sebagai harta juga, betul nggak? Loh, saudara kerjakan berdasarkan waktu, dihitung berdasarkan jam kerja, itu waktu. Harta loh saudara. Ya, nah saudara, ini yang kita mau lakukan. Setiap saudara punya talenta ya. Mulai hari ini gimana Pak Pendeta? Saya bisa berikan korban harta saya di gereja ini. Berupa talenta. Di gereja ini dan bagi orang lain, yaitu melalui Peace Project. Proyek amanat agung, selamatin orang lain. Kan kita mesti berikan hidup kita untuk keselamatan orang lain. Nah itu kan ada hubungannya dengan korban harta. Karena ada waktu di situ, ada uang di situ, ada talenta di situ, betul nggak? Nah perhatikan. Mulai hari ini nanti kita akan bikin, atau di form itu sudah ada sebetulnya di Google Formnya pendaftaran sensus, saya nggak tahu apa sudah ada hobi, minat, bakat, apa nggak ada ya. Oke, kita bikin terpisah lah. Bikin terpisah nanti saudara diminta ngisi saudara bisanya apa aja. Tadi saya tidur Pak, atau saya hobinya saya hanya bisa makan saja Pak. Asal jangan makan hati. Udah tulis keterampilanmu, bakatmu, karuniamu, kecerdasanmu apa. Saya IT Pak, saya bisa melukis Pak, saya bisa dekorasi Pak. Saya bisa masak Pak, saya ahli masak. Ya. Ada ya, kalau saya ahli makan. Nah, ahli apa lagi? Pokoknya semua, saya bisa gunting rambut bagus Pak. Saya make up, tata artis, make up artis, apalah. Tulis sebanyaknya. Nah, lalu sekarang saudara mulai pikir, dari talenta saudara itu, saya mulai pikirkan, wah kontribusi saya apa nih? Oh, saya bisa melatih anak-anak muda di gereja ini supaya mereka bisa IT misalnya. Oh, saya bisa melatih ibu-ibu supaya tata riasnya bagus, supaya lebih disayang suami. Karena cinta suami dimulai dari mata. Sebab itu ibu-ibu pastikan penampilanmu bagus. Loh ini Alkitabiah Pak Pendeta? Alkitabiah. Sebab itu pastikan ibu-ibu jemaat perhatikan penampilan luar. Tanya suamimu, Pak, kalau make upku, dandananku, rambutku, pakaianku di matamu sudah menggairahkan kamu atau enggak? Kalau dia bilang elek, ganti yuk. Walaupun pada pemandangan dan pikiranmu bagus. Ini khusus bagi yang sudah menikah, yang belum menikah bayangkan saja. Tapi jadi pengetahuan buat saudara. Ya kan? Sampai di sini jelas, saudara bisa apa? Lalu saudara mau beri kontribusi buat gereja di sini ya untuk jemaat, sesama jemaat. Saudara tinggal Pak Pendeta, jangan tunggu pendetanya yang nanya. Robert, kamu bisanya apa? Oke, dia jawab, saya akan nanya lagi nanti. Pertanyaan kedua. Kamu mau beri kontribusi apa buat jemaat dengan talentamu, oke? Pertanyaan yang ketiga lagi, kamu mau beri kontribusi apa dengan talentamu bagi masyarakat? Ya kan, ngerti gak?
Karena juga tujuan kita bukan hanya untuk gereja ini harus berdampak bagi masyarakat. Gereja ini harus menolong orang di luar sana supaya menjangkau jiwa. Inilah Peace Project kita. Jadi semua talenta mesti diberdayakan di gereja ini. Itulah caranya kita membawa apa tadi? Korban harta. Wah, dahsyat. Mau nggak hartanya bertambah? Saya mau nanya, Pak, kalau Bapak tidak memberdayakan skill musikmu dengan cara melatih orang lain atau melayani kepentingan orang lain, skill musikmu berkembang atau tidak? Tidak bakal berkembang. Enggak bakal. Saudara mau berkembang, mau bermultiplikasi? Enggak ada cara lain. Yang ada padamu dibagikan yuk sama orang. Anda bisa rias orang, latih orang, ngajar orang, bisa merias. Anda bisa masak, latih orang, bisa masak. Maka talentamu itu akan berkembang. Dan kita juga akan pakai talenta itu, mungkin di Samaritan, melalui Wow, Kersel punya Peace Project. Kok Kersel itu nggak usah bingung, Peace Project, kok apa ya Pak Gembala ya? Bagaimana saya memberkati masyarakat? Cari tahulah talenta-talenta yang ada di anggota Kersel. Misalnya anggota Kersel ini pada jago-jago make up, wah ini sudah Kerselnya bikin Peace Project, datang ke RT-nya Ibu Ika, datang ke RT Cibarusa, datang ke RT Roni atau siapa, kumpulin 5 orang, 6 orang ibu-ibu mau dilatih cara make up, masa gak mau sih? Bilang bahwa ini tidak ada mengandung unsur babi. Ini halal. Karena kita semua ini halal, gak ada yang haram. Ya. Itu kan kalau orang bilang kita haram kan pandangan orang. Tapi kita halal, saudaraku. Ya, jadi saudara, ngerti gak ini praktisnya? Paham? Halo, siap untuk dipraktekkan? Siap untuk kasih korban hartamu? Yang pertama apa? Talenta. Pak Tuhan, aku hanya punya 1 tongkat. Tuh, Musa bilang sama Tuhan, yuk kamu buang tongkatmu. Lempar tongkatmu. Das. Jadi ular. Ambil lagi tuh tongkat. Jadi ambil tuh ular, tangkap tuh ular. Jadi tongkat kayu lagi. Ternyata tongkat gembala itu loh. Tongkat magic. Loh itu tongkat yang pakai itu sungai jadi berdarah lah. Laut terbelah lah, itu tuh. Tongkat itu tuh. Jadi saudara jangan pikir, lah ya ini hanya tongkat loh ya, di tanganku ya tongkat. Mungkin di sini talenta-talenta tongkat-tongkat. Tapi tongkat bisa membelah laut Kolsum. Dahsyat. Jadi saya percaya kalau saudara nangkap ini kita bergerak. Sebetulnya menjangkau jiwa itu mudah. Karena Tuhan seringkali pakai talenta yang sudah ada pada kita. Saudara kalau mau jago jualan. Ini loh pakarnya ini. Roni, betul. Orang-orang yang sudah kenal dia tahu betul. Dia dulu tuh jualan apa saja dibeli. Hanya karena dia memilih fokus. Marmer aja udah. Tapi kalau dia mau dari hulu ke hilir. Bisa saudara jualan. Jago ilmunya ini. Udah punya pengalaman. Lah itu talentamu bro. Ya kan? Ayo ngelatih dong anak-anak muda kita. Nah, mereka bisa jualan. Jangan pikirannya pegawai negeri terus. Ya kalau di sini enggak ya daerah banyak kan pegawai negeri. Harta, bicara materi kan enggak selalu uang ya. Saudara ngasih pakaian lah, ngasih apalah harta benda yang lain gitu ya. Uang, waktu. Bilang sama sebelahmu, persembahkan korban. Lalu sekarang katakan bersama-sama, berkorban itu gue banget. Ayo coba lebih keras.
Berkorban itu gue banget. Memang kalau kita ngomong begini kayaknya sombong, jadi banyak yang gak ngomong, gak apa-apa. Tapi memang kita harus menegaskan diri kita, meneguhkan diri kita, bahwa berkorban itu gaya hidup kita, betul gak? Ya, ini karena kita udah diselamatkan loh. Kita udah ditebus semua, dibayar semua lunas sama Yesus. Jadi korban kita itu gak seberapa itu. Tapi ingat, Tuhan gak punya hutang sama kita. Kalau kita gunting rambut sama orang, bayar 35.000, udah selesai bayar, kita masih nambah lagi sedikit. Tip namanya. Padahalnya ya kita bilang dia bukan berkorban, kita bayar jasanya kok. Tapi kita masih ngasih tip. Bayangkan Tuhan, kita udah berkorban. Lalu Tuhan hanya bilang kamsia. Kalau kita masih bilang kamsia. Tapi kalau Tuhan maaf. Tuhan bilang aku gak pernah berutang sama siapapun. Jika saudara sudah nabur dengan pengorbananmu. Papa mama yang habis-habisan nabur pengorbananmu untuk gereja ini, dengar baik. Mungkin bukan Anda langsung menuai. Anak cucumu akan menuai. Dengar baik. Papa mama senang sembahyang, papa mama senang memberi, papa mama senang berkorban. Saya dan istri saya lakukan itu menjadi gaya hidup kami. Karena kami lakukan itu bukan demi kami saja, tapi kepada Sharon, Gerald, Adrian, cucu-cucu kami nanti. Mereka yang akan menikmati semua taburan kami. Kemarin ya adalah, saya gak usah cerita, tapi ada seorang jemaat yang saya bilang luar biasa. Dulu waktu menikah dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh mertua atau keluarga. Enggak dianggap. Tapi hari ini malah bisa membiayai orang tua atau mertua. Bisa membiayai berobat, bisa membiayai pergi dengan pesawat yang dibayar sendiri dan lain sebagainya. Anak kandung sendiri tidak mau melakukan itu. Tetapi yang bukan anak kandung berkorban. Bukan hanya melepaskan pengampunan, tapi menabur hartanya. Ini jarang-jarang. Tetapi yang model begini mengganggu hati Tuhan. Orang-orang seperti ini membuat Tuhan tidak tahan. Dan membuat Tuhan akan melakukan hal-hal besar buat mereka. Serius. Tuhan itu sangat terganggu dengan orang-orang yang murah hati. Karena Tuhan bilang gini, Tuhan merasa dipiutangi oleh orang-orang yang menolong orang susah dan orang miskin. Betul gak? Paham? Padahal Tuhan gak pernah berutang. Tapi orang-orang yang murah hati. Jadi Pak, Bu, yuk gak usah hitung-hitungan. Gembalamu atau orang lain yang kau tolong mungkin gak bisa balas jasamu. Ucapkan terima kasih aja gak lupa kali. Tetapi ketika engkau lakukan dengan tulus, Tuhan memandang dari sorga. Tuhan nyatet, Tuhan gak lupa. Bahkan tanah di mana kita berpijak mencatat sebagaimana darah daripada Habel itu dicatat oleh tanah dan diteriakkan sama Tuhan. Saya mau bilang, semua dosa dan perbuatan baik kita dicatat, bukan hanya di sorga, tapi di bumi pun dicatat. Tuhan gak pernah lupa. Orang bisa lupa jasa kita, bisa lupa kebaikan kita, bisa balaskan air susu dengan air tuba. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Para pengurus, para pemimpin Kersel, semua yang melayani di gereja ini dengar baik. Upahmu besar. Semua diperhitungkan Tuhan. Semua pengorbanan jerih lelahmu diperhitungkan Tuhan. Mungkin ada bilang, Pak Gembala gimana saya mulai bisa terlibat hari ini? Gampang, sederhana. Jumpai saya dan bilang, Pak Gembala, saya punya talenta ini Pak Gembala, gak usah sebut duitmu. Saya punya talenta ini Pak Gembala. Apa yang bisa saya lakukan buat jemaat ini?
Dan apa yang bisa saya lakukan untuk memberkati masyarakat, memberkati orang lain dengan talentaku. Semua pelayanan tidak selalu harus dalam bentuk uang. Tapi Tuhan sudah kasih kita talenta. Talenta itu kita gunakan. Ayo teruskan Abi dan Kanaya. Untuk memberkati anak-anak muda dengan bimbel kalian. Teruskan. Mungkin kalian capek. Udah belajar mati-matian. Waktu gak cukup. Tapi itu korban. Itu korban. Saya melihat anak-anak muda datang doa fajar. Di hari Rabu mereka mulai doa online. Di hari Sabtu pagi mereka mulai datang doa fajar. Itu adalah korban. Jangan kalau ditugaskan baru datang, gak ditugaskan gak datang. Itu namanya bukan korban. Dijadwalkan datang, gak dijadwalkan juga apa? Datang. Itu korban saudara. Tuhan perhitungkan. Rizal, Tuhan perhitungkan korbanmu. Jam 4:30 pagi dari Cibarusa datang sembayang. Tuhan perhitungkan saudara yang 2 kali melayani ibadah minggu. Tuhan perhitungkan semuanya. Jangan saudara pikir itu, gue hanya menambah, gue gak cukup waktu, repot aja melayani gereja. Emangnya hanya di gereja kita melayani. Cara berpikir itu, cara berpikir yang hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan gak berhitung sama saudara. Nah kalau saudara sudah menyadari hal ini, saya akan bilang Pak Pendeta, saudara gak usah diajak, ayo jadi ini ya melayani di gereja ya. Saudara dengan sendirinya datang ke gembalamu dan bilang aku mau ikut melayani. Ataupun gak bilang pun saudara mulai terlibat di dalam pelayanan yang ada di gereja. Gak usah disuruh-suruh kecuali saudara tamu di gereja ini. Tapi saya gak lihat ada tamu di gereja ini. Kita semua adalah keluarga di gereja ini. Ambil bagian yuk. Ambil bagian sekecil apapun di gereja ini. Saya yakin Anda sudah masukkan usul saran sudah dipelajari gak sama Mata Rantai Service. Saudara yang udah kasih usul saran, mungkin Anda lah solusi untuk usul saran saudara. Amin. Loh ya kalau genteng bocor Anda ngomel-ngomel genteng bocor terus ya. Kalau mungkin Anda yang harus jadi solusinya, Anda sendiri nolong menyelesaikan genteng bocornya. Wah kalau saudara ngerti hal ini adalah korban harta, kesukaanmu berkorban. Dahsyat men, dahsyat. Aku akan datang menjumpaimu. Dan apa? Ya aku punya waktu 5 menit lagi udah selesai. Ini baca dulu bagian ini, 2, 3. Jemaat terkasih kalau kemarin ada COVID-19, hari ini disambung El Nino. Terus terang saya belum pernah menikmati rasa panas yang menyiksa sebelum-sebelumnya. Even di Kupang. Baru tahun ini saya sendiri merasa di rumah kayak neraka juga. Udah ada AC pun gak berasa. Betul-betul. Panas, saya nggak tahu saudara, kalau saudara merasa dingin, alhamdulillah puji Tuhan. Ya kalau saudara di AC yang berlapis-lapis mungkin ya dingin terus ya. Tapi kalau keluar rumah saja, ya, panas. Pak, Bu, itu memang realitas yang kita doakan pun tetap panas kok ya. Kita mesti hadapi itu. Lalu gimana, what next? Nah ini El Nino ya, bayangkan. Sungai Amazon sungai terbesar di dunia. Hutan Amazon adalah paru-paru nomor 1 di dunia. Paru-paru apa tuh? Paru-paru udara ya, maksudnya yang memberi oksigen. Buat dunia itu nomor 1 hutan Amazon. Yang kedua hutan Kalimantan. Jadi kalau Kalimantan terbakar seluruh dunia harus bantu. Kenapa? Karena kalau dia biarin maka rusaklah paru-paru seluruh dunia maksudnya gitu.
Jadi kalau sampai sungainya mulai mengering, ikan-ikannya naik, ngeri saudara-saudara. Sampai 22 negara membatasi ekspor bahan pangannya. Itu tanda serius. Jadi keadaan dunia tidak lagi baik-baik saja. Robert Kiyosaki, ahli ekonomi, ini bukan bernubuat. Dia meramal secara saintifik dan ekonomi yang lain juga berkata, akan ada Great Depression, depresi ekonomi yang jauh lebih besar di tahun 2000. Saudara, ada krisis ekonomi, di atas krisis namanya apa? Resesi. Di atas resesi namanya apa? Depresi. Ngeri gak Bapak Ibu? Ini diprediksi di tahun 2025 ada pandemi yang lebih serius lagi yang akan bakal melanda bumi ini. Loh ini realitas, gak kuat Pak, Bu, terus terang gak kuat, panas aja saya gak tahan kok ya. Gak kuat Pak, kemarin saya duduk di belakang sambil, karena saya kerja. Saya kalau pagi sampai siang tuh waktu kantor saya kerja, waduh, banyak bahan konsep, terus panasnya itu tiba-tiba datang. Saya langsung kunang-kunang mata saya, muter sedikit. Saya pikir saya udah mau tumbang, saudara. Ini realitas. Ya. Kita nggak bakal kuat Pak, Bu, menghadapi semua ini kalau kita nggak hidup dengan iman. Itulah sebabnya kita perlu sering berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berjumpa dengan kita. Amin. Supaya saudara Tuhan menyatakan, memanifestasikan dirinya dalam hidup kita. Baca bersama 2, 3. Sebutkan namamu, Tuhan akan datang kepada Bram dan memberkati Bram. 2, 3. Dahsyat. Kita bangkit berdiri, saudara. Setelah saya berdoa buat saudara, kita akan ada wisuda untuk SPK 2. Rekata pasyo, ekarada kabasya. Kita nyanyikan lagu Yahweh. Yahweh, Rafa, Elohim, Sadar, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rafa, Elohim, Sadar, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, oh yes. Yahweh, Rafa, Urabadabadabaya Shanda, Elohim, Sadai, Jireh, Adonai will manifest himself. Saudara, kita sedang membawa persembahan korban di atas mezbah jemaat. Dan Tuhan datang di sini, Tuhan ada di sini. Saudara, siapa yang mau ngalamin kesembuhan? Biarlah Tuhan memanifestasikan dirinya sebagai Jehovah Rafa bagimu, penyembuh. Letakkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Yes, biarkan Tuhan menyembuh engkau saat ini. Karena dia Jehovah Rafa, percaya dia Allah penyembuh. Sembuhlah engkau di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh, sembuh. Dari migrenmu, dari sakit di bagian jantungmu, lambungmu, paru-paru, ginjal, tulang belakang, usus, mata, telinga, tenggorokan, pinggang, rabasyan, entah itu di masalah ginjal atau masalah apapun, dalam nama Yesus, asam urat, yes, rematik, rabatakasyanda, masalah di tenggorokan, masalah di mata, masalah di telinga, masalah di bagian apapun dari tubuhmu, sekarang juga, I release fresh anointing of healing. Aku lepaskan
urapan kesembuhan. Yes, terima, alami kesembuhan sekarang juga. Yes, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Aku sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Yes, masalah apapun, tiroid, ginjal, darah tinggi. Oh, shantakaralama. Sembuh. Engkau dibebaskan, engkau dilepaskan oleh Jehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh. Thank you Jesus. Saat ini kalau engkau sedang mengalami kondisi kelemahan, jiwamu begitu letih lesu, engkau udah gak kuat melanjutkan perjalanan hidup ini. Engkau putus asa, tawar hati, hilang pengharapan. Taruh tangan di dadamu, saya berdoa buat saudara. Biar engkau berjumpa dengan Allah El Shaddai. Allah El Shaddai, yes. Allah perkasa yang membuat engkau kuat. Yes. Tuhan katakan kuat. Bersemangat, jangan tawar hati. Ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Bangkit. Ada beberapa saudara yang dalam minggu ini engkau akan melihat sebuah pintu terbuka. Yes. Ini yang terjadi buat gereja kita. Banyak peluang, kesempatan akan Tuhan berikan buat saudara. Yes. Oh my God. Terima dalam nama Yesus kekuatan baru. Terima dalam nama Yesus pengharapan yang baru. Semangat yang baru, visi yang baru. Impian-impian yang diperbaharui oleh Tuhan. Bangkitkan impian Tuhan dalam hidupmu. Bangkitkan, jangan kuburkan itu. Yes. Yes Lord. Saya mau berdoa supaya Tuhan berjumpa dengan saudara sebagai Jehovah Jireh. Sebagai Allah yang menyediakan. Setiap kita sudah pasti punya kebutuhan keuangan. Sudah pasti. Ada di antara kita yang memang pas-pasan saja nggak nyampe. Pas-pasan kita bergumul karena begitu banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi. Tapi kita nggak cukup, sangat tidak cukup. Saya berdoa supaya engkau alami Jehovah Jireh. Koralaba-laba. Ini yang Tuhan ingatkan janda di Sarfat. Dia hanya punya sedikit, 5 sisa tepung dan sisa minyak sedikit. Tetapi Nabi itu berkata, buatlah terlebih dahulu untuk aku. Karena Tuhan berfirman, engkau tidak akan berkekurangan, engkau akan berkelimpahan. Mungkin yang sedikit ada pada Tuhan ingatkan, nabur. Engkau nabur. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saudara yang punya pergumulan, situasi keuanganmu yang di titik nadir, saya berdoa buat saudara. Oh Rabasyandalama. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat sedang mengalami pergumulan keuangan mereka. Ya Allah, ada hubungan pekerjaan, bisnis mereka yang menurun dan lain sebagainya. Oh Tuhan, mereka semua memenuhi kebutuhan keuangan di Oh yes, untuk keuangan sekolah anak, kuliah dan lain sebagainya. Pembayaran rumah, KPR dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Allah Jehovah Jireh, Adonai, berjumpalah dengan mereka saat ini sebagai Jehovah Jireh. Yang belum dapat pekerjaan. Yes, yang sudah bekerja dengan baik dapat promosi dalam nama Yesus. Dan beri hikmat buat anak-anakmu mengatur keuangan dengan hikmat, dengan bijaksana. Tidak terjerat pinjol. Dibebaskan dalam nama Yesus. Semua dibebaskan dalam nama Yesus. Semua utang piutang dapat terlunaskan dalam nama Yesus. Tuhan, mujizat buat anak-anak Tuhan. Mujizat buat anak-anak Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan Pak Haryanto. Baik, kita akan melaksanakan wisuda SPK 2. Bagi yang namanya saya panggil boleh untuk maju ke depan.
Pak Roni, Bu Fiona. Kak Yoke, Bu Amel, Pak Steven, Pak Seger, Bu Nova, Adrian, Bu Dian, Bu Ita, Immanuel, Bu Ros, Pak Frenchi, Bu Lori, Pak Adam, Pak Mancu, Keisha, Bu Nana, Salin. Yang perempuan bisa di depan dan yang laki-laki di belakang. Dan terakhir Sharon. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Semua siap? Oke. Deklarasi wisudawan wisudawati Sekolah Pemuritan Kerajaan II. Saya adalah pelayan perjanjian baru yang melayani Tuhan. Yang melayani orang percaya. Yang melayani orang yang belum percaya. Saya adalah pelayan Yesus Kristus. Karena saya diberi karunia dan kuasa untuk pelayanan. Karena saya diperintahkan untuk melayani. Karena saya diperlengkapi untuk pelayanan. Saya berkomitmen menjadi pelayan Kristus. Karena saya diciptakan untuk pelayanan. Karena saya diselamatkan untuk pelayanan. Karena saya dipanggil untuk pelayanan. Hari ini saya menyatakan bahwa pelayanan adalah panggilanku. Bahwa pelayanan adalah kehormatan. Bahwa pelayanan adalah bukti kasihku kepada Tuhan dan sesama. Kasihku kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih. Saya ajak saudara kita bangkit berdiri untuk ikut mendoakan. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Ada Kesia, juga Adrian, ini ada pekerjaan sekolah. Dia nggak hadir. Ya, boleh maju sedikit yang ibu-ibu supaya saya bisa ikut depan ya. Juga hari ini nanti wisuda Soe dan Kupang tersendiri karena pesertanya ada 50-an. Tapi ini hanya kota wisata saja. Tadi para wisudawan wisudawati sudah mengucapkan, menyatakan ya apa yang Anda yakini dan juga komitmenmu. Sebab itu diharapkan mulai hari ini Bapak Ibu sudah berkorban, sudah melayani, sudah. Tetapi dengan SPK 2 ini Anda melakukan
jauh lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Ya, Bapak Ibu yang belum ikut SPK 2 nanti kalau kelasnya dibuka ikut ya. Lihat nih Dokter Amel paling bersemangat ini. Gini dulu dok. Mari kita angkat tangan ke depan, kita berdoakan. Bapak Surgawi, terima kasih buat anak-anakmu. Hari ini mereka juga mendeklarasikan, menyatakan sebagai pelayan Kristus yang melayani Tuhan dan melayani orang percaya dan orang yang belum percaya. Urapi mereka untuk bergerak lebih lagi. Aktivasi karunia-karunia yang ada pada mereka untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus mengurapi mereka satu persatu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, pengurapan ini Tuhan mereka bergerak dinamis, bergerak dengan kreativitas, bergerak dengan hikmat Tuhan. Mereka bergerak dengan kekuatan, urapan dinamos dari Tuhan. Dan mereka disertai dengan tanda dan mujizat. Pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa menyertai mereka sehingga mereka membawa banyak jiwa ke dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus mereka membebaskan yang terbelenggu, mereka menyembuhkan yang sakit, mereka memerdekakan orang-orang dari penjara, mereka membawa kabar gembira melalui hidup dan pelayanan mereka banyak orang diberkati. Dan gereja ini bertumbuh karena pelayanan mereka yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya minta kesediaan Kak Amel dan Pak Haryanto untuk perwakilan penerimaan sertifikat untuk maju ke depan dan Anto untuk membawakan sertifikatnya. Di depan sini. Turun. Iya, betul. Lulusan terbaik jatuh kepada? Iya. Gak apa-apa, satu ini dulu baru kita. Dua pos. Oke, siap. Ya, gitu bagus. Lagi guys. Mantap, terima kasih, berikan aplaus. Haleluya, selamat. Oke, baik Bapak Ibu, ada dua informasi penting yang saya mau highlight. Yaitu pada hari Selasa kita ada program apa? VVIP. VVIP wajib bagi siapa saja, ayo. Semua pengerja mulai dari aser, pelayan anak, power team musik, singer WL, IT, multimedia, pemimpin-pemimpin Kersel, pendoa, semuanya yang sudah mengambil tugas tanggung jawab di gereja ini
wajib VIP onsite di sini jam 7.30 Selasa. Dan hari Sabtu ada acara apa yang istimewa? Doa fajar jam berapa? Ajak yuk yang lain ikut doa fajar. Ini udah semakin rame ya. Kita seru dan kita akan di doa fajar juga kita saling mendoakan, saudara saling melayani, bagus sekali. Kemarin luar biasa deh di acara doa pagi kita. Dan yang luar biasa lagi di setiap dari sepanjang minggu ada Carsel. Sepanjang minggu ada apa? Pastikan saudara aktif di Carsel ya. Oke, mari bangkit berdiri. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Jemaat Tuhan, kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati. Terus berjalan di dalam berkat surgawi dalam hidupmu. Berkat damai sejahtera dari Bapa surgawi. Keselamatan dari Yesus Kristus. Enggak ada aminnya ini. Terus biasakan ya. Keselamatan dari Yesus Kristus bagimu. Kekuatan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita gerejanya dan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu doa sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.